Bismillahirrahmanirrahim. Uh, di sini saya akan menjelaskan tugas besar Smart Grid. Di sini saya merancang sistem microgrid atau istilah islanded. Nah, di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari sistem yang saya buat. Yaitu yang pertama, dia terdiri dari grid. Gridnya mengambil dari sistem transmisi jaringan menengah 10 kV. Ini transmisinya dari 10 kV lalu diturunkan dengan trafo 8 MVA menjadi 0,4 kV. Lalu untuk bebannya di sini ada 4, yaitu factory load atau ini untuk beban pabrik 3 MVA, kemudian ada beban rumah tangga 5 kVA, lalu ada beban motor. Di sini ada 2 beban motor, di mana beban motor ini bekerja pada rating tegangan 0,4 ya, 4 kV. Jadi di sini dia dinaikkan dulu tegangannya dari 0,4 menjadi rating tegangan 4,16 kV melalui trafo 0,4 MVA. Nah, dari sini kita akan mendesain sumber energi terbarukan. Karena ini sistem smart grid, saya memilih wind turbine sebesar 0,25 MW. Kemudian ada PV array di sini, ada 3 buah grup di sini ya, yang masing-masing terhubung melalui kabel, diubah dari jaringan DC akan menjadi jaringan AC melalui inverter. Nah, di sini saya mulai menjelaskan dulu. Oh ya, ini juga ada baterai untuk sistemnya, sistem DC-nya. Jadi dari baterai menuju inverter masuk ke bus 0,4 kV-nya. Kemudian PV yang saya gunakan di sini ada 21 serisnya dan 8 paralel dengan total 360 volt DC. Begitupun juga PV yang lainnya. Kemudian untuk wind turbine generatornya menggunakan daya 0,25 MW. Kemudian di sini pakai energi storage sebesar 825 ampere hours kapasitasnya. Oke, kita langsung saja ke simulasi penjelasan load flow-nya. Di sini kita pilih load flow lalu run load flow-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa grid menyuplai daya sebesar 2947 kW dan 2135 kVAR. Nah, kemudian setiap beban itu memiliki tegangan kerja masing-masing. Di sini juga errornya sudah nggak ada. Jadi rating tegangan setiap beban juga tidak masalah. Di sini juga untuk beban pabriknya ini 2,5 kW, operasinya sekian, lalu motornya 322 kW, lalu untuk beban loadnya ini 4 kW. Nah, untuk di sini saya akan fokus menjelaskan sistem DC-nya atau AC-nya. Nah, di sini PV ini dia bekerja pada 11,6 kW melalui kabel. Dia didistribusikan daya dari yang dihasilkan oleh PV menuju inverter. Nah, rating inverter ini 400 volt DC maupun 400 volt AC. Jadi ratingnya tetap 400. Nah, di sini dia seharusnya PV itu tidak mempunyai daya reaktif karena dia bertemu dengan inverter lalu melakukan sinkronisasi dengan jaringan, maka dia menghasilkan 5 kVAR atau dihasilkan daya reaktif. Tapi jika sistem tersebut tidak memiliki grid di dalamnya atau sistem off grid,
mereka tidak memiliki daya reaktif. Kecuali nanti ada beban motor, sehingga kan butuh dijadikan jadi sistem DC menggunakan inverter. Lalu untuk wine di sini juga sudah kelihatan dia sudah masuk dari wind turbine. Ini arahnya ke grid, arahnya ke bus 0,4, juga ini PV juga arahnya ke sini. Lalu generator voltage controlnya juga sama, baterainya juga menghasilkan 7 kW sesuai dengan kapasitas inverter. Lalu kita akan masuk ke stabilitas transient stability analysis. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana pengaruh kontrol setting control pitch pada wind turbine. Nah, di sini kasusnya pada saat saya running stabilitas transient terjadi ketidakstabilan sistem pada tegangan tertentu setelah terjadinya fault. Nah, ini setelah saya analisa ternyata pengaruh dengan wind turbine-nya karena dia tidak menggunakan pitch kontrol yang bagus, sehingga sehingga karena wind turbine ini memerlukan kontrol, maka diperlukan settingan yang sempurna. Baik, kita caranya setting seperti ini. Kita ke study case dulu. Eventnya kita tambahkan. Di sini eventnya misalkan S1. Nah, S1 ini waktunya 0,5 second dengan terjadi bus 5 atau bus utama main busnya 0,4 kV ini terjadi 3 fasa. Kemudian untuk selanjutnya pada waktu 1,75 second dia gangguan 3 fasa tersebut sudah clear fault lah istilahnya, sudah tidak terjadi gangguan kembali. Oke, mari kita lihat sistemnya bagaimana. Di run dulu. Kemudian kita klik graph, kita boost. Nah, di sini saya akan melihat voltage-nya saja, tegangannya. Rating grafik plot tegangannya. Bagaimana? Nah, ini di sini tegangan bus 0,4 kV. Di sini dia turun pada saat 0,5 detik terjadinya gangguan, tidak ada tegangan di sana. Lalu kemudian dia on lagi karena gangguan sudah selesai pada 1,175 second. Kemudian pada saat detik ke 7 ya, di sini sekitar 6 dia gangguan tegangannya dia fluktuatif nih. Lalu ke 10 dia juga fluktuatif, lalu ke detik ke 13 mencapai 14 ini fluktuatif terus. Karena apa? Setelah saya analisa, sistem gangguan ini terjadi karena wind turbine-nya, masalah pitch control. Nah, pitch control di sini merupakan kontrol untuk menjaga agar kecepatan rotor pada wind turbine itu tetap terjaga. Karena apa? Karena wind turbine itu pada aslinya dia ada angin, terkadang ada angin, terkadang enggak. Jadi sering putar dengan cepat, kemudian berhenti tiba-tiba. Nah, kan perlu dikontrol, atau istilahnya pada PV itu kan perlu charge controller ya, agar tegangannya tetap terjaga. Nah, di wind turbine juga sama, tapi namanya pitch control di sini. Kalau sistem PV dia menggunakan charge controller itu karena solar irradian cahaya matahari itu dia juga kadang terang, kadang tidak. Nah, kemudian itu dijaga agar tetap stabil. Nah, untuk pengaturan pitch control di sini menggunakan sampel data. Nah, sampel data K-drop, KP, KI ini bisa dilihat pada help. Nah, untuk penjelasannya di sini K-drop itu adalah gain-nya proporsional PID ya istilahnya. Oke, kita setting di sini.
Kita oke, lalu kita run kembali. Kita lihat apakah sistem ini berjalan dengan baik pada gangguan 3 fasa. Nah, setelah itu tegangan itu akan stabil, terus seterusnya kita stabil karena pitch control pada wind turbine juga kita atur sehingga tegangan pada bus 5 atau 0,4 kV tersebut kembali ke stabil. Oke, cukup sekian penjelasan tugas besar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.